Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zahir Official. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal mindsetnya digital marketer yang sudah sukses di dunia digital. Nah, kira-kira apa saja mindset mereka dan apa saja yang sering mereka lakukan, kebiasaan apa yang sering mereka jalankan sehingga mereka bisa sukses di dunia digital. Sebelum kita ngebahas dan mengupas itu semua, saya ingin cerita dulu karena di video sebelumnya saya sudah upload tentang ide bisnis di tahun 2022. Nah, salah satunya saya menerangkan peluang di 2022 adalah sebagai editor, sebagai content creator. Nah, mereka bertanya di salah satu Instagram saya, Abdi Zahir, di Instagram ini. Mereka bertanya, apa sihir kesulitan ketika kita ingin mengubah bisnis kita yang konvensional berubah ke online ataupun digital. Nah, saya mencoba menjawab secara lengkap di video ini, jadi teman-teman jangan di skip video ini. Mudah-mudahan ketika teman-teman juga di kondisi yang sama, teman-teman bisa coba praktekkan apa yang sudah kita bahas bersama ini. Nah, kawan-kawan, tentu ada perbedaan yang sangat besar ketika kita menjalankan bisnis konvensional dan ingin mengubahnya ataupun merubah sistemnya secara digital. Banyak yang perlu kita latih, banyak yang perlu kita belajar, dan mindset yang harus kita pegang itu sedikit berbeda di mindset konvensional. Nah, ternyata orang-orang digital marketer yang sudah besar itu rata-rata semuanya mereka memiliki mentor. Nah, tentu mentor inilah yang membimbing mereka, mengajarkan mereka bagaimana dia harus menjalankan bisnis secara digital. Banyak yang perlu dilatih. Ketika teman-teman sudah punya mindset, aduh, saya gaptek nih, aduh, saya males upload konten, aduh, saya males belajar, aduh, saya nggak bisa pegang laptop, aduh, saya nggak bisa buat web. No, semuanya pinggirkan semua mindset itu, karena itulah yang bakal menghambat teman-teman ketika teman-teman pengen terjun ke dunia digital. Landing page ataupun web, link-link lain, nah itu memang bakal runyam, bakal rumit ketika dipikirkan. Tapi ketika kita ada mentor ataupun kita ada kelas khusus, ada kursus ataupun ada pembimbing lah minimal, atau baca buku, nah teman-teman bisa semua itu dilatih, teman-teman bisa belajar. Nah, teman-teman sekalian, semuanya ada proses, semuanya ada tahap. Nah, ketika mindset teman-teman yang teman-teman pikirkan sendiri sudah mengalahkan teman-teman, ya maka teman-teman bakal sulit maju di dunia digital. Susah. Karena di dunia digital harus perlu ketekunan, perlu konsisten. Contoh mengupload. Nanti biasanya kita akan diajarkan untuk mengupload konten secara konsisten. Nah, kalau kita berpikiran, aduh, atau video yang saya buat nanti menarik nggak ya? Aduh, foto yang saya posting kira-kira disukai orang nggak ya? Aduh, copyright saya nanti bener atau enggak ya? Nah, semua itu kan ada proses belajar. Nah, di dunia digital semua harus dicoba. Nah, kira-kira kalau kita belum mencoba, bagaimana kita bisa tahu hasilnya? Nah, pertama yang selalu dipegang oleh para digital marketer itu mereka konsisten. Tentu konsistennya dibimbing oleh mentor tadi. Mereka selalu diingatkan oleh mentor di jam yang tepat kapan. Misal mengelola sosial media di Instagram, kapan mengupload yang tepat, konten seperti apa yang bisa menarik market di dunia digital. Kemudian cara riset market. Nah, semua diajarkan oleh mentor. Nah, kalau teman-teman mau mulai serius di dunia digital, silahkan teman-teman cari mentor. Atau minimal sebelum mendapat mentor, teman-teman cari buku lah tentang dunia digital, bisnis online, digital marketing, atau ikut les-les atau seminar-seminar yang memungkinkan teman-teman bisa belajar mulai mengetahui dunia digital. Karena kalau teman-teman masih pakai mindset, oh mudah kok, seandainya saya mau upload saja di Instagram, sehari satu produk atau satu hari 2 produk, nggak semudah itu teman-teman. Karena sudah banyak yang coba mengonlinekan bisnisnya tapi nggak sesukses yang memang sudah punya strategi khusus. Nah, jadi di media sosial itu ada namanya algoritma.
logaritma, kok logaritma matematika, algoritma. Nah, kita harus paham itu juga. Kita harus bisa ikuti tren, kita harus bisa baca market. Kalau saya tanya, apa marketmu? Siapa marketmu? Kalau kamu hanya menjawab pemuda, oh enggak, kita harus detail marketnya apa. Market itu membutuhkan apa? Nah, kita penuhi kebutuhan market. Nah, itu semua diajarkan oleh mentor dan kita perlu belajar, kita perlu latihan. Saya sudah mulai mau nyelam di dunia digital itu sejak tahun 2018, sejak kuliah dan saat selesai kuliah, dan saya masih merasa kurang untuk ilmu-ilmu digital marketing. Tapi ilmu yang sudah saya dapat, saya coba praktikkan di bisnis saya. Saya coba Facebook Ads, saya coba Google Ads, dan ya yang lain-lain, termasuk saya akhir-akhir ini belajar sama Master Denny Santoso itu tentang Tribelio. Kita buat tribe, bagaimana kita buat komunitas sendiri, kita kumpulkan orang-orang komunitas. Jadi kita mencari market dulu, marketnya apa, kita riset dulu, mereka sudah kita kumpulkan di satu wadah, kemudian kita tanya mereka butuh apa dan kita penuhi. Jadi kita bukan mencari produknya dulu, kita harus tahu siapa marketnya dulu. Nah, keren kan? Nah, jadi di bisnis digital nggak semudah hanya upload saja di Facebook, upload kemudian upload di Instagram, nggak semudah itu. Nah, teman-teman, tentu senjata yang paling ampuh di dunia digital adalah konten. Untuk menciptakan ide-ide konten itu juga harus ada yang membimbing, ataupun kita harus punya pemikiran kreatif sehingga brand kita atau bisnis kita, produk kita itu bisa dilirik oleh pasar. Nah, di dunia digital kita harus konsisten, kita harus sering mengupload produk kita dengan berbagai ide konten, tidak monoton hanya video saja atau hanya foto saja. Kita harus berbagi informasi, kita harus menjadi solusi bagi masalah, dan kita harus mengedukasi, karena mereka tidak akan mampir ataupun stop ingin coba membaca caption kita kalau konten kita nggak ngebuat mereka berhenti di konten kita. Nah, ini juga harus ada strategi belajarnya. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya konten adalah senjata utama ataupun ujung tombak penjualan di bisnis online atau bisnis digital. Mari kalau teman-teman mau sama-sama mulai masuk ke bisnis digital, jauhkan pemikiran-pemikiran yang memang bisa malah menjatuhkan kita. Contoh, teman-teman mau coba upload di Instagram, tapi teman-teman berpikir, aduh, tapi followers saya baru 400 nih, aduh followers saya nggak nyampe 1000 nih. Nah, lagi-lagi teman-teman harus belajar konten seperti apa yang mengedukasi, yang memberikan informasi sehingga market itu nyaman dan bertambah, followers kita banyak dan ada engagement, sehingga adalah transaksi, sehingga ada pembelian, sehingga ada pertanyaan. Nah, kalau kita hanya sekedar upload produk, ya like ada, tapi rata-rata orang bakal bosen. Dan sekali lagi teman-teman jangan coba berpikir gimana kalau beli followers. Enggak, itu salah. Justru kita cari benar-benar followers yang organik sehingga efektif dan efisien. Kita mau menyebarkan apa itu sesuai dengan market kita. Kalau kita beli, ya belum tentu itu semua akunnya asli. Bahkan bisa jadi ada robot di situ. Bahkan mungkin ada orang luar negeri. Jadi nggak semuanya sesuai dengan produk kita, nggak semuanya sesuai dengan apa yang kita berikan. Nah, makanya seandainya teman-teman mau jualan ataupun mau share tentang alat outdoor misal. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai cari ataupun coba follow orang-orang yang mengikuti akun-akun naik gunung ataupun akun-akun traveler, akun-akun yang membahas tentang outdoor, tentang kegiatan menantang. Nah, teman-teman bisa follow mereka karena mungkin orang yang memfollow akun itu sesuai dengan produk yang bakal kita pasarkan atau yang bakal kita jual. Nah, tapi kalau kita beli followers, nah tentu itu nggak efektif. Memang banyak followers kita bakal banyak, tapi nggak beli produk yang kita tawarkan untuk apa, percuma.
Nah, mindset ini semuanya harus dilatih. Lagi-lagi belajar. Nah, teman-teman, salah satunya kalau teman-teman mau belajar digital marketing ataupun bisnis online, saya ada rekomendasi. Silahkan teman-teman cek di link deskripsi. Saya belajar di Akademi Bisnis Digital dan juga saya sering belajar sama Master Denny Santoso. Saya sudah beli salah satu bukunya List Building dan saya juga beli bukunya Content Creator. Nah, ini bagaimana cara membuat konten dan ini bagaimana cara mencari market atau mengumpulkan market. Nah, teman-teman jangan males belajar. Memang sudah saatnya dan fasenya saat ini kita harus sama-sama berkembang. Bukan berarti kita meninggalkan bisnis konvensional, enggak. Kita harus berkembang sehingga kita bisa ikut perkembangan zaman. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian yang nonton video ini semangat untuk belajar dan kita tahu lebih dalam lagi tentang serunya dunia digital, sama-sama belajar bareng. Dan jangan lupa untuk terus support channel saya, dan ke depan kita bakal sharing terus tentang bisnis, sharing tentang ya semua yang insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih teman-teman, itulah pesan di video saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat jangan lupa untuk di share. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.